Sesaat lagi kita ikuti program Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat. Kantin Jumat, kajian tentang permasalahan hukum Islam dalam kehidupan kita. Program ini hasil kerjasama Lajnah Bahsul Masail Mudi Mesra Samalanga, Radio Mutiara 104,8 FM, dan Radio Yadara 92,8 FM. Program ini didukung oleh Toko Angkasa Puri Jenip dan LSM Rata. Ya, baik saudara generasi Anda masih bersama kami di 92,8 Yadara FM, Radio Syiar dan Informasi. Saudaraku, generasi Anda masih bersama kami di Radio Mutiara 104,8 MHz Kota Bernun. Saudaraku dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Anda di mana saja berada, senang dan bahagia sekali. Di kesempatan hari ini, saya Muhammad Al-Fadil kembali bisa menemani Anda dalam program Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat. Saudaraku, kajian rutin hari Jumat berlangsung berkat kerjasama LBM Mudi Mesra Samalanga, Lajnah Bahsul Masail Mudi Mesra Samalanga. Dan saudaraku, acara kita Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat juga turut disiarkan langsung oleh Radio Mutiara 104,8 FM Kota Bernun, dan acara kita juga didukung oleh LSM Rata. Saudaraku, di kesempatan yang berbahagia ini kita insya Allah dalam program Kantin Jumat mengangkat tema yaitu fenomena bulan Safar. Anda saudaraku nanti yang ingin bertanya bisa via SMS di nomor 0823 22 600 100. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini hadir narasumber kita yang mulia. Hadir di studio di sebelah kanan saya hadir Ayah Fakri, dan di sebelah kiri saya hadir Tunku Yusrijal Abdurrahman. Assalamualaikum Tunku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, berbicara tentang bulan Safar, tentu kita sedang menjalaninya. Apa yang bisa kita lakukan di bulan Safar, apa yang perlu kita jauhi, apa yang bisa kita kerjakanlah seperti itu. Nah, untuk yang pertama, untuk Ayah Fakri, apa kabar Ayah di kesempatan hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Tunggu Yusrijal, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, baik saudaraku, semoga Anda di mana saja berada juga dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik-baik saja. Kesehatan semoga kita bersyukur, dan segala musibah semoga kita bersabar atas semua itu. Mungkin untuk pertama Ayah Fakri, apa fenomena di bulan Safar itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Takriman wa ta'ziman kepada Syekh Masyayikhina, guru kita bersama yang mulia, dan ta'ziman dan takriman kepada guru kita bersama Ayah Tengku Haji Yusuf Abdul Wahab yang sekarang dipanggilkan Tusuk sebagai pimpinan daerah Abu Salam. Ini juga terima kasih kepada Radio Yadara 9,28 FM dan kepada Radio Mutiara Bernun sebagai radio syiar dan informasi. Syiarkan selalu syiar-syiar Islam, menginformasikan sebagai selalu informasi yang baik, informasi yang dapat menyembuhkan hati, informasi yang menjadi ilmu pengetahuan bagi umat manusia. Alhamdulillah, kita pada hari ini nama saya Ayah Fakri sebagai yang disebut oleh pihak perusahaan saya. Bukanlah ayah sebagai ayah yang Alhamdulillah, kita sudah berada di ruangan ini. Kita akan mengkaji apa itu hakikat Rabu Abih di akhir Safar. Kalau orang Jawa bilang rebo wekasan. Nah, itu bahasa Jawa. Kalau orang Aceh bilang Rabu Abih. Sudah menjadi tradisi di Nusantara, umat Islam Nusantara ini. Yeah. Kalau Rabu Abih ada yang ke pantai, ada yang di masjid,
Ada yang di mana-mana, ada yang tidak tahu apa-apa. Iya. Padahal kalau kita bahas hakikat Rabu Abi, menurut yang tersebut di dalam kitab Mujarabat Ad-Dairabi Al-Kabir, itu adalah para arif billah, para wali-waliullah mengatakan Allah menurunkan bala pada hari Rabu ini, pada hari Rabu di akhir Safar, sebanyaknya entah 3.500, begitulah saya kurang ingat. Nah, nanti akan kita kaji. Yang perlu apa? Beliau para waliullah mengatakan sama kita, mengharapkan sama kita, janganlah kita mengakhiri Rabu dengan rebuk-rebuk, dengan maksiat-maksiat, dengan berpesta pora yang membawa kepada kemaksiatan yang tidak diridai oleh Allah. Karena pernyataan waliullah ini walaupun bukan hukum, ya, tapi ini perlu kita amalkan. Kita harus selalu menghindari diri kita dari bala. Ya, apalagi pernyataan waliullah yang pernah kita dengar dulu-dulu almarhum Abu Waila pernah datang ke Lamno, menggores tangannya di pintu kedai, lalu banjir sampai ke sana. Itu pernyataan waliullah, karena orang itu sudah kasyaf, sudah tahu apa yang akan terjadi. Beliau waliullah mengatakan di Rabu Abi ini, di Rabu akhir bulan Safar ini turunnya bala. Jadi untuk menghindari kita daripada bala tersebut, jangan kita mengundang bala. Bukan seperti kita mengobat gatal dengan daun jelatang. Jadi gatal ya obatnya daun jelatang betul, tapi bala jangan kita memanggil dengan bala. Bala harus wajib kita menolak dengan amal-amal ibadah. Dengan doa-doa, dengan berbuat kebaikan. Maka ada amalan-amalan, ya, yang amalan ini berdasarkan hadis pun ada, ya kan, berdasarkan pernyataan wali Allah itu amalan-amalan khusus di bulan Safar. Mari sama-sama kita beramal, mari sama-sama kita melakukannya supaya kita terhindari daripada bala. Kehidupan ini tidak sepi, tidak pernah luput dari bala. Ya. Karena apa? Memang dunia ini kita memang kita hidup di dunia ini selalu merasakan musibah, merasakan bala, untuk Allah menguji keimanan kita, untuk Allah dapat menguji keimanan kita sejauh mana kita menanggapi bala itu, mengantisipasi bala itu. Apakah kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang bala, ataupun selalu kita berbuat ibadat yang dapat mendafa'kan bala. Karena dalam doa kita ni Allah madfa'nal bala wal waba, itu doanya. Tapi amalan-amalan kita, kalau amalan kita baik, berbuat kebajikan kepada Allah, bala itu akan jauh, ya kan? Maka Allah tidak membinasakan, tidak membinasakan satu kaum, ya, kecuali kaum itu sudah membuat kezaliman. Maka Allah walanabluwannakum bisyai'in, Allah akan membalakan, menguji kita, ya, dengan apa saja, dengan wanaqsi minal amwal, kekurangan makanan, ya kan, kehilangan harta benda, apa-apa saja. Apakah kita tahu itu bala, atau kita hanya mengatakan itu adalah problem kehidupan, ataupun itu adalah fenomena alam, ataupun itu adalah faktor alam tidak bersahabat dengan kita lagi. Bala itu sudah diturunkan oleh Allah dari turun temurun sampai kepada kita, untuk mengingatkan kita supaya kita jangan selalu hidup dalam kemaksiatan. Maka di akhir Rabu ini para orang sufi menulis di dalam kitabnya itu, Rabu akhir Safar Allah menurunkan bala.
Maka mari sama-sama di Rabu yang akan datang ini janganlah kita mengakhiri Rabu ini dengan mengundang bala. Hanya kita akhiri Rabu bulan Safar ini dengan menjauhkan bala-bala dengan cara beribadat yang akan nanti kita sampaikan. Iya, baik ya, luar biasa. Saudaraku, itulah untuk yang pertama luar biasa yang disampaikan oleh guru kita Ayah Fakri, bahwa Rabu Abi seperti yang Anda dengarkan tadi. Mungkin untuk Tengku Yusri Jal Aswaja, apakah benar Rabu Abi itu sesuai dalam, apakah ada dalil-dalilnya sehingga Rabu Abi itu dikatakan dengan hari ganas seperti itu? Mungkin Tengku Yusri Jal bisa menyampaikannya. Ya, terima kasih. Pertama, takdim hormatan kepada Abu yang mulia, juga kepada ayah, kemudian kepada seluruh pendengar Yadara dimanapun Anda berada, juga pendengar Radio Mutiara. Memang sangat cocok ya kita bahas pada hari yang berbahagia ini, di kesempatan ini, tentang apa itu Rabu Abi kalau istilah bahasa Acehnya. Memang yang mengatakan hal-hal demikian tersebut adalah para ulama, yang intinya bukan artinya Allah Ta'ala itu tidak sayang kepada hambanya ketika ia menurunkan bala, ketika Allah itu menurunkan bala. Akan tetapi jika ditanggapi bala tersebut dengan sabar, maka orang tersebut akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan pahala. Itu yang intinya. Kemudian apakah memang Rabu Abi tersebut memang ada bala misalnya? Nah, kita tidak akan menjawab, akan tetapi siapa yang menjawab adalah para ulama. Ini banyak terdapat dalam kitab seperti kitab yang dikarang oleh Imam Ad-Dailabi dalam kitab Mujarabatnya, juga kitab Al-Firdaus, juga Imam Nawawi Al-Bantani, juga dalam kitab Nihaduz Zain, kemudian dalam kitab Imam Al-Kamil Farid Ad-Din, yaitu dengan nama kitabnya Jawahir Al-Khams, kemudian Imam Hamid Al-Qud dalam kitabnya Kanzun Najah Wasurur. Dalam kitab-kitab tersebut mereka mengatakan memang ada sesuatu yang mana Allah Ta'ala menurunkannya pada hari Rabu di akhir bulan Safar, tepatnya beberapa hari lagi setelah Jumat, mungkin tanggal berapa setelah Jumat, Rabu ini maksudnya, kita akan melakukan sesuatu yang diantisipasi sebagaimana tertera dalam kitab yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian memang dalam kitab tersebut banyak tertulis tentang apa itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Rabu Abi. Tercantum Allah Ta'ala menurunkan bala ke bumi ini sebanyak 320 penyakit. Itu yang pertama. Kemudian itu selama setahun, maksudnya selama setahun 320.000 penyakit. Dan pada setiap akhir bulan Safar, yaitu tepatnya pada hari Rabu, Allah Ta'ala menurunkan sebanyak 120 penyakit. Berarti dalam setahun jumlah penyakitnya 320, 120-nya tepatnya pada hari Rabu bulan Safar. Itu terdapat dalam kitab yang dikarang oleh para ulama. Bukan kita yang menjawab, akan tetapi ulama yang menjawab. Kemudian bala ini bukan untuk, seperti ayah katakan tadi, bukan untuk apa itu namanya, jangan diundang. Akan tetapi mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang menurunkan bala dan Allah juga akan memberi keselamatan bagi kita. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa kepada Allah. Ada amalan-amalan yang khusus yang ditulis oleh para ulama di Rabu akhir bulan Safar. Yang pertama adalah disunatkan kita mandi Safar. Kita melakukan mandi pada hari tersebut dengan niat nawaitu ghusla an syahri safri. Adapun dengan bahasa Indonesianya ataupun bahasa Acehnya, sajalun mandi, saja aku mandi bulan Safar supaya Allah Ta'ala menjauhkan aku daripada penyakit-penyakit. Itu yang pertama.
Baik, untuk yang pertama itu saja Tengku Ya. Sirjan. Dan saudaraku dimanapun Anda berada, mungkin nanti juga kita insya Allah akan membahas tentang bagaimana budaya-budaya masyarakat Aceh yang Ya. selama ini mereka menyambut Rabu terakhir di bulan Safar atau Rabu Abih itu dengan budaya-budaya yang aneh mungkin, atau budaya-budaya itu kalau kita kaji nanti apakah itu sesuai dengan syariat atau tidak. Ya. Ya, insya Allah sebelumnya saudaraku nanti Anda juga yang ingin mengirimkan SMS Anda tentang budaya Anda di sekitar kampung Anda, di desa Anda, bagaimana budaya sebenarnya yang terjadi di desa Anda ketika menyambut bulan Rabu Abih atau Rabu Abih, bisa Anda kirimkan SMS di nomor 0823 22 600 100. Insya Allah budaya dan tradisi yang terjadi di desa Anda nanti akan dijawab oleh guru kita di sini, ada Ayah Fakri, ada juga Tuku Yusrijal Abdurrahman. Dan saudaraku sebelumnya, Kantin Jumat akan kembali setelah jeda berikut ini. Anda masih bersama Radio Yadara 92,8 FM dalam program Kantin Jumat. Kantin Jumat, kajian tentang permasalahan hukum Islam dalam kehidupan kita. Program ini hasil kerjasama Lejnah Bahsul Masail Mudi Mesra Samalanga, Radio Mutiara 104,8 FM, dan Radio Yadara 92,8 FM.